baik dari media cetak maupun media elektronik. Saya Santi Wauruntu mengucapkan selamat berjumpa kembali dengan Political Weather Station atau bisa disingkat dengan PWS. Kali ini kita kembali bertemu dalam acara rilis hasil survei nasional terbaru dari PWS yang dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 8 November 2023. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi teman-teman wartawan dalam acara rilis PWS kali ini. Perlu kami informasikan bahwa rilis PWS kali ini juga dapat diikuti melalui live streaming channel YouTube Garuda TV, selain melalui platform Zoom Meeting yang kita lakukan sekarang. Rilis survei PWS kali ini berjudul Perkembangan Elektabilitas Tiga Pasangan Capres-Cawapres pasca gonjang-ganjing putusan Mahkamah Konstitusi dan merebaknya isu politik dinasti. Adapun hasil survei yang akan kami expose, kami batasi pada hal-hal berikut ini. Pertama, bagaimana persepsi publik tentang kinerja Presiden Jokowi dan bagaimana seharusnya sikap Presiden Jokowi menghadapi Pilpres 2024. Yang kedua, bagaimana penerimaan publik atau tingkat akseptabilitas terhadap 3 calon presiden dan 3 calon wakil presiden yang telah resmi mendaftar ke KPU. Ketiga, bagaimana tingkat keterpilihan atau elektabilitas 3 pasangan capres-cawapres, yakni Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, dan Anies Caimin. Keempat, kemana arah dukungan para simpatisan Jokowi. Yang kelima, bagaimana perkembangan elektabilitas 19 partai politik peserta pemilu 2024. Sebelum kesempatan saya berikan kepada peneliti senior PWS, Saudara Zarazani MA, untuk memaparkan temuan-temuan dari survei terbaru PWS bulan November ini, terlebih dahulu saya akan sampaikan kepada teman-teman sekilas tentang PWS. Political Weather Station atau PWS adalah lembaga riset independen yang tidak berafiliasi dengan partai maupun organisasi politik manapun. PWS didirikan oleh beberapa akademisi di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012 berdasarkan Akte Notaris Suprapto SH nomor 38 tahun 2012. Sebagai badan hukum, PWS telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2012. PWS juga adalah anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia atau yang dikenal dengan ASOPI, yakni asosiasi dari 42 lembaga survei dan ratusan periset opini publik yang tersebar di seluruh Indonesia. PWS merupakan salah satu lembaga survei yang telah terakreditasi KPU Pusat sejak tahun 2014. Sehingga PWS berhak melakukan survei opini publik dan quick count di seluruh wilayah Indonesia. PWS telah berkali-kali melakukan survei opini publik, terutama menyangkut survei-survei pilkada, yaitu Pilbub, Pilwalkot, dan Pilgub, serta beberapa kali melakukan survei nasional tentang partai politik dan calon presiden. Jelas sudah bahwa PWS adalah lembaga yang sudah sangat senior, legal, dan profesional. Berikutnya saya akan sampaikan metodologi yang digunakan PWS dalam survei kali ini. Ini sangat penting untuk menegaskan bahwa survei-survei PWS selalu dilaksanakan dengan standar metode ilmiah yang sangat ketat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Survei PWS kali ini dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 8 November 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Margin of error sekitar 2,81% dan pada tingkat kepercayaan atau level of confidence
sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan respons berpedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan, serta 60% penduduk pedesaan dan 40% penduduk perkotaan. Uji kualitas dilakukan melalui telepon cek dan spot cek sebesar 20% dari total sampel. Demikian pengantar dari saya selaku moderator. Selanjutnya kesempatan saya berikan kepada peneliti senior sekaligus Direktur Riset PWS, Saudara Sarazani MA, untuk memaparkan temuan-temuan menarik dalam survei terbaru yang dilaksanakan oleh PWS. Silakan Saudara Sarazani. Baik, terima kasih Saudari Santi. Berikut adalah distribusi sampel survei kami, di mana seluruh sampel kami didistribusikan ke 34 provinsi secara proporsional. Provinsi-provinsi yang berpopulasi besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berdasarkan prinsip proporsionalitas ini dengan sendirinya memperoleh distribusi sampel yang besar. Sebaliknya, provinsi-provinsi dengan jumlah populasi yang kecil seperti Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat dengan sendirinya memperoleh jumlah sampel yang kecil. Oke, pertama-tama kami akan sampaikan hasil survei PWS tentang pendapat publik mengenai kinerja Presiden Jokowi dan bagaimana seharusnya sikap Presiden Jokowi menghadapi Pilpres 2024. Pertama, kepada responden kami tanyakan, apakah Anda sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia selama hampir 2 periode ini? Dari hasil survei PWS menunjukkan bahwa sebanyak 64,9% responden mengaku cukup puas dan 9,2% responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia selama hampir 2 periode ini. Dengan demikian, total responden yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi dalam survei kali ini sebesar 74,1% atau mengalami penurunan 1,2% jika dibandingkan dengan hasil survei PWS di bulan Agustus 2023. Sementara itu, 15,5% responden menjawab kurang puas dan hanya 7,8% responden yang secara tegas menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, sedangkan responden yang tidak bisa memberikan jawaban sebesar 2,6%. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan kinerja Presiden Jokowi sedikit mengalami penurunan adalah isu dinasti politik yang terus dieksploitasi oleh kekuatan-kekuatan oposisi. Kemudian kepada responden kami tanyakan, menurut Anda, bagaimana seharusnya sikap Presiden Jokowi dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024? Apakah sebaiknya bersikap netral, mendukung Prabowo Gibran, mendukung Ganjar Mahfud, atau mendukung Anies Caimin? Dari hasil survei PWS menunjukkan bahwa 18,6% responden berharap Presiden Jokowi bersikap netral dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Alasan utama mereka, Presiden adalah kepala negara yang memang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan sekelompok. Namun, demikian bagian terbesar publik atau 39,2% responden berharap Presiden Jokowi memberikan dukungan pada paslon Prabowo Gibran. Alasan utama mereka adalah untuk memastikan kelanjutan program-program strategis pembangunan yang telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Sementara itu, sebanyak 31,5% responden berharap Presiden Jokowi menjatuhkan dukungan pada paslon Ganjar Mahfud. Alasan utama mereka adalah bahwa Jokowi dan Ganjar berasal dan dibesarkan oleh partai yang sama, yakni PDI Perjuangan. Dan hanya 7,5% responden yang berharap Presiden Jokowi mendukung paslon Anies Caimin. Namun berdasarkan analisis tabulasi silang yang dilakukan oleh PWS, mayoritas pemilih Anies Caimin menghendaki Presiden Jokowi
bersikap netral dalam Pilpres 2024 mendatang. Berikutnya, tingkat penerimaan publik terhadap 3 paslon Capres dan Cawapres. Jadi selanjutnya kami menanyakan kepada responden, apakah Anda suka atau kurang suka terhadap 3 calon presiden berikut ini? Hasil survei PWS memperlihatkan bahwa nama Prabowo Subianto merupakan calon presiden atau capres yang paling disukai atau paling bisa diterima oleh publik. Sebanyak 78,5% responden menyatakan suka terhadap Prabowo. Kemudian Ganjar Pranowo dapat diterima atau disukai oleh 78,5% responden. Dan Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan dapat diterima atau disukai oleh 73,1% responden. Kemudian, PWS berusaha menggali alasan mengapa responden menyukai masing-masing capres dengan mengajukan pertanyaan apa yang membuat Anda suka terhadap capres tersebut. Bisa dilihat dari hasil survei PWS menunjukkan mayoritas publik atau 53,3% responden itu menyukai Prabowo Subianto karena capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu merupakan tokoh yang tegas dan berani, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Alasan lain yang membuat publik suka pada Prabowo adalah kinerjanya yang baik sebagai Menhan ada di 16,2%. Berlatar belakang Prabowo dari TNI ada di 14,5%, dan mimik atau gerak-gerik tubuh Prabowo yang gemoy itu ada di 10,6%. Sementara itu mayoritas responden 51,6% yang menyukai Ganjar Pranowo karena melihat sosok capres andalan PDI Perjuangan itu sebagai tokoh yang merakyat, sedangkan Anies Baswedan disukai oleh 40,4% responden karena capres yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan itu merupakan tokoh intelektual yang cerdas. Berikutnya, kami menanyakan juga bagaimana tingkat penerimaan publik terhadap 3 orang calon wakil presiden atau cawapres dengan mengajukan pertanyaan apakah Anda suka atau kurang suka terhadap para cawapres ini. Dari hasil survei PWS memperlihatkan bahwa nama Gibran Rakabuming Raka merupakan calon wakil presiden yang paling disukai atau paling bisa diterima oleh publik. Jadi ada sebanyak 70,5% responden menyatakan suka terhadap Gibran. Kemudian Mahfud MD dapat diterima atau disukai oleh 68,8% responden, dan Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan dapat diterima oleh 51,2% responden. Lantas, PWS berusaha menggali lebih jauh alasan publik menyukai para cawapres dengan mengajukan pertanyaan, apa yang membuat Anda menyukai cawapres tersebut? Hasil survei PWS menunjukkan bagian terbesar publik atau 48,2% responden menyukai Gibran Rakabuming Raka karena cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu merupakan tokoh yang merepresentasikan anak muda, yakni generasi milenial dan Gen Z yang merupakan kelompok pemilih terbesar dalam pemilu 2024 mendatang. Alasan lain yang membuat publik suka pada Gibran adalah karena Gibran anak Jokowi itu ada sebesar 20,5%. Lalu ada gaya berpolitiknya yang santai sebesar 15,4%, dan kinerjanya sebagai wali kota Solo cukup baik sebesar 10,8%. Sementara itu, bagian terbesar responden 32,5% menyukai Mahfud MD karena melihat sosok cawapres asal Madura itu sebagai tokoh yang berani dan tegas. Sedangkan Muhaimin Iskandar disukai oleh 35,3% responden karena cawapres yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan itu dianggap mewakili aspirasi warga NU. Tingkat keterpilihan 3 paslon capres dan cawapres. Baik, sebelum sampai pada pertanyaan paslon manakah yang dipilih responden jika Pilpres berlangsung saat ini, PWS terlebih dahulu menanyakan kepada responden pasangan capres dan cawapres manakah yang dipilih pada pemilu 2019.
Pertanyaan ini penting terutama untuk mengetahui arah kecenderungan pilihan para simpatisan Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi hasil survei PWS memperlihatkan bahwa 48,1% responden mengaku memilih pasangan Jokowi Ma'ruf pada pemilu 2019 yang lalu. Kemudian sebanyak 42,3% responden mengaku memilih pasangan Prabowo Sandi. Dan sebanyak 6,4% pada saat pemilu 2019 belum mempunyai hak pilih alias belum memilih. Sedangkan 1,2% responden saat itu sudah punya hak pilih tapi tidak menggunakan hak pilihnya. Dari data ini, diketahui bahwa simpatisan Jokowi berjumlah 48,1% dan PWS nanti akan berusaha mengetahui arah kecenderungan pilihan mereka pada pemilu 2024 mendatang melalui teknik analisis cross tabulation. Lalu kepada responden kami ajukan pertanyaan, seandainya pemilihan presiden dilaksanakan saat ini, siapakah yang Anda pilih dari 3 pasangan capres-cawapres yang ada saat ini? Hasil survei PWS mengindikasikan bahwa seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden, maka pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud MD akan lolos ke putaran kedua. Sementara pasangan Anies Caimin tereliminasi. Pasangan Prabowo Gibran dipilih oleh 39,7% responden, lantas pasangan Ganjar Mahfud MD dipilih oleh 34,8% responden. Sedangkan pasangan Anies Caimin yang tereliminasi dengan elektabilitas 22,4%, sementara itu sebanyak 3,1% responden masih belum dapat menentukan pilihannya alias undecided. Selanjutnya, PWS mencoba membuat simulasi seandainya Pilpres berlangsung 2 putaran dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, jika Pilpres putaran kedua diikuti oleh pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, paslon manakah yang Anda pilih? Hasil survei PWS ini menunjukkan bahwa seandainya saat ini dilaksanakan Pilpres putaran kedua yang diikuti oleh pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud MD, maka Prabowo Gibran akan keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas 52,1% alias unggul sebesar 10,6%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud MD dipilih oleh 41,5% responden dan gagal memenangkan Pilpres. Sedangkan 6,4 responden masih belum bisa menentukan pilihannya. PWS juga membuat simulasi seandainya Pilpres berlangsung 2 putaran, tetapi pesertanya adalah pasangan Prabowo Gibran dan Anies Caimin. Pasangan manakah yang dipilih responden? Dari hasil simulasi putaran kedua, survei PWS ini menunjukkan bahwa seandainya saat ini dilaksanakan Pilpres putaran kedua yang diikuti oleh pasangan Prabowo Gibran dan Anies Caimin, maka Prabowo Gibran akan keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas 58,5% alias unggul sebesar 28,3%. Sementara pasangan Anies Caimin dipilih oleh 30,2% responden dan gagal memenangkan Pilpres. Sedangkan 11,3% responden masih belum bisa menentukan pilihannya. Lantas, PWS juga mencoba membuat simulasi seandainya Pilpres berlangsung 2 putaran, tetapi pesertanya adalah pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Pasangan manakah yang dipilih responden? Hasil survei PWS ini menunjukkan bahwa seandainya saat ini dilaksanakan Pilpres putaran kedua yang diikuti oleh pasangan Ganjar Mahfud MD dan Anies Caimin, maka Ganjar Mahfud MD akan keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas 49,2% alias unggul sebesar 5,7%. Sementara pasangan Anies Caimin dipilih oleh 43,5% responden dan gagal memenangkan Pilpres. Sedangkan 7,3% responden masih belum bisa menentukan pilihan. Jadi, kemana kira-kira arah kecenderungan pilihan simpatisan Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang? PWS mencoba membuat analisis tabulasi silang
antara variabel pasangan pilihan responden pada pemilu 2019 dengan pasangan pilihan responden pada survei PWS kali ini. Hasil analisis PWS menegaskan bahwa bagian terbesar atau 40,5% simpatisan atau pemilih Jokowi menjatuhkan pilihannya pada pasangan Prabowo Gibran. Kemudian sebanyak 30,8% menyatakan pilihannya pada pasangan Ganjar Mahfud MD dan 7,6% mengaku akan memilih pasangan Anies Caimin. Sementara itu ada 21,1% simpatisan Jokowi belum dapat menentukan pasangan pilihannya jika Pilpres dilaksanakan saat ini. Data ini menegaskan bahwa pemilihan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo ternyata tidak berdampak negatif sebagaimana analisis sejumlah pengamat politik. Isu politik dinasti yang gonjang-ganjing putusan MK soal batas usia cawapres juga tidak berpengaruh negatif pada pasangan Prabowo Gibran. Berikutnya, tingkat keterpilihan 18 partai politik peserta pemilu 2024. Baik teman-teman wartawan, kini saatnya kami sampaikan hasil survei PWS tentang elektabilitas partai politik. Kami tanyakan kepada responden dari 18 partai peserta pemilu 2024, partai apakah yang Anda pilih jika pemilu dilakukan saat ini? Hasil survei PWS menunjukkan bahwa jika saat ini dilaksanakan pemilu, PDI Perjuangan akan keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas 19,8%. Namun dominasi PDI Perjuangan terus dibuntuti oleh perkembangan elektabilitas Partai Gerindra yang begitu progresif. Sebesar 17,1% responden mengaku memilih Partai Gerindra jika pemilu dilaksanakan saat ini. Elektabilitas PDI Perjuangan cenderung stagnan di angka 19 hingga 20%. Sementara itu untuk partai-partai non-parlemen sejauh ini baru Partai Perindo yang menunjukkan elektabilitas cukup signifikan. Partai lain yang kemungkinan bisa mengejutkan pada pemilu 2024 adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pasca dipimpin Kaesang Pangarep. Berikutnya untuk kesimpulan hasil survei PWS, kembali kepada Santi Wauntu, silakan. Terima kasih Saudara Sarajani. Kini saatnya saya akan bacakan kesimpulan hasil survei PWS. Berdasarkan hasil survei PWS yang telah dipaparkan oleh Sarajani tadi, dapat disimpulkan bahwa gonjang-ganjing putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang batas usia cawapres serta isu politik dinasti yang terus dikapitalisasi oleh lawan-lawan politik ternyata tidak berdampak negatif terhadap pasangan Prabowo Gibran yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM tersebut. Analisis sejumlah pengamat yang memprediksi elektabilitas Prabowo Subianto bakal anjlok pasca menggandeng Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres ternyata tidak terkonfirmasi dalam survei PWS kali ini. Berdasarkan hasil survei PWS yang dilakukan melalui format simulasi 3 pasangan maupun simulasi head-to-head, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka selalu di puncak elektabilitas alias masih belum terusik oleh perkembangan elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD maupun Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pertama-tama, ketika PWS mengajukan pertanyaan kepada responden, seandainya pemilu dilaksanakan saat ini dan diikuti 3 pasangan, yakni Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, dan Anies Caimin, pasangan manakah yang dipilih? Ternyata 39,7% responden dengan spontan mengaku akan memilih Prabowo Gibran. Kemudian pasangan Ganjar Mahfud dipilih oleh 34,8%. Responden dan Anies Caimin hanya dipilih oleh 22,4% responden. Sementara 3,1% responden mengaku belum dapat menentukan pilihan atau undecided. Kemudian juga ketika PWS membuat simulasi head-to-head atau simulasi pilpres masuk putaran kedua, elektabilitas Prabowo Gibran semakin jauh meninggalkan Ganjar Mahfud maupun Anies Caimin.
saat PWS mengajukan pertanyaan kepada responden, seandainya Pilpres putaran kedua berlangsung saat ini dan diikuti oleh pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, pasangan manakah yang dipilih? Ternyata 52,1% menyatakan akan memilih Prabowo Gibran. Pasangan Ganjar Mahfud hanya dipilih oleh 41,5%. Responden alias terpaut 10,6% dari Prabowo Gibran. Hanya 6,4% responden yang masih belum mengambil keputusan atau undecided. Analisis para pengamat yang mensinyalir merebaknya kekecewaan para relawan terhadap Jokowi terkait isu politik dinasti dan gonjang-ganjing putusan MK juga tidak terlalu terkonfirmasi dalam survei PWS kali ini. Memang benar, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi sedikit menurun pada survei kali ini. Namun, para relawan dan simpatisan Jokowi terbukti tetap loyal pada pilihan politik Jokowi. Setelah resmi berpasangan dengan Gibran, barisan simpatisan Jokowi ternyata justru yang solid memberikan dukungan pada pasangan Prabowo-Gibran. Ketika PWS membuat analisis tabulasi silang atau cross tabulation antara variabel pasangan yang dipilih responden pada Pilpres 2019 dengan variabel paslon pilihan responden jika Pilpres 2024 dilaksanakan saat ini, ternyata bagian terbesar atau 40,5% pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 mengaku akan memilih Prabowo Gibran. Hanya 30,8% simpatisan atau pemilih Jokowi yang menyatakan akan memilih pasangan Ganjar Mahfud dan 7,6% yang mendukung pasangan Anies Caimin. Sementara sebanyak 21,1% simpatisan atau pemilih Jokowi mengaku masih bingung memilih pasangan mana jika Pilpres dilaksanakan saat ini. Pada survei PWS di bulan Agustus 2023, simpatisan atau pemilih Jokowi yang mengaku akan mendukung Prabowo Subianto baru 34,9%. Ini berarti pasca menggandeng Gibran Rakabuming Raka, semakin banyak pendukung Jokowi yang menyatakan pilihannya pada Prabowo. Dari para loyalis Jokowi, terutama dari kalangan anak muda. Maksudnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebagai salah satu partai pendukung pasangan Prabowo Gibran sedikit banyak memperkuat basis dukungan pada paslon Koalisi Indonesia Maju di kalangan anak muda. Berdasarkan hasil survei PWS, sebanyak 44% generasi milenial mengaku akan memilih Prabowo Gibran seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini. Sementara itu, 45,4% generasi Z atau Gen Z akan memilih Prabowo Gibran jika dilaksanakan Pilpres saat ini. Demikian presentasi hasil survei terbaru yang dilaksanakan oleh PWS. Apabila teman-teman wartawan ada pertanyaan, dapat disampaikan secara langsung atau ditulis di kolom chat Zoom meeting ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali dalam rilis survei PWS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.